Selamat sore, nama saya Galih Haji Saputra, NIM 20200130055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pertama yang Bapak berikan. Yang pertama, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan bencana dari berbagai sumber yang saudara ketahui. Sumber data yang saya dapat dari Explain Undip bahwa menurut United Nations Development Program atau UNDP, Suherman Ramli tahun 2010 mengatakan bahwa bencana adalah suatu kejadian yang ekstrim dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda, atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana. Sedangkan menurut NFPA 1600 dalam Suherman Ramli tahun 2010 mengatakan bahwa bencana adalah kejadian di mana sumber daya, personal atau material yang tersedia di daerah bencana tidak dapat mengendalikan kejadian luar biasa yang dapat mengancam nyawa atau sumber fisik dan lingkungan. Itu dari penjelasan maksud dengan bencana. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskanlah jenis-jenis bencana yang ada serta dampak dari bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Dari ketiga jenis-jenis bencana tersebut, yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dampaknya semua merugikan negara serta masyarakat yang terkena dampak dari bencana itu, seperti negara kerugian keuangan yang digunakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana. Tentunya jumlahnya tidak sedikit untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kembali, dan masyarakat juga dirugikan karena aktivitas, harta benda, dan psikologisnya menjadi terganggu. Selain itu juga banyak mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Tentunya pemulihan ini tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat bahu-membahu membangun kembali fasilitas serta ekonomi pada wilayah yang terdampak. Selanjutnya, soal ketiga, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal pasca bencana. Dalam video, Bapak menjelaskan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal pasca bencana, yaitu pertama, sektor perumahan antara lain pembuatan paduan dan prinsip mekanisme subsidi rumah, fasilitasi pengorganisasian pembersihan rumah dan lingkungan berbasis masyarakat, fasilitasi pengelolaan hunian sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sektor infrastruktur antara lain fasilitasi rembuk desa untuk membangun kembali jalan dan jembatan desa. Selanjutnya, fasilitasi pengelolaan air bersih dan jamban. Ada ketiga, dari sektor sosial antara lain penyediaan layanan trauma healing, penyediaan layanan kesehatan umum, penyediaan makanan tambahan untuk balita. Yang terakhir, bantuan biaya dan peralatan sekolah bagi para pelajar-pelajar yang terdampak. Yang soal keempat, jelaskanlah apa yang saudara ketahui tentang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana. Saya dapatkan dari sumber bnpb.go.id.
Yang pertama, rehabilitasi pasca bencana. Rehabilitasi pasca bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Yang kedua, rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, memperbaiki prasarana dan sarana umum, memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, dari kegiatan-kegiatan rehabilitasi ini harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya, dan ekonomi. Nah, maka dari tujuan dari diterbitkannya rehabilitasi pasca bencana ini adalah yang pertama, memberi acuan atau pegangan bagi penyelenggara rehabilitasi, menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan rehabilitasi. Dan terakhir, menjamin pencapaian tujuan rehabilitasi. Selanjutnya, rekonstruksi pasca bencana. Nah, dalam hal penanggulangan pasca bencana, terutama penanganan rekonstruksi ini, diperlukan suatu proses rekonstruksi yang tepat, berdasarkan perencanaan yang baik, sehingga tepat sasaran dan juga tertib dalam penggunaan dana, serta mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa datang melalui usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Tujuan dari rekonstruksi ini adalah memberikan acuan atau pegangan bagi para penyelenggara rekonstruksi pasca bencana sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan terkendali, dan kegiatan rekonstruksi dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, dan tepat guna dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana. Nah, maka tujuan penyelenggaraan rekonstruksi ini adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana. Contohnya itu seperti rumah, seperti jembatan, dan masih banyak yang harus diperbaiki pada saat terkena bencana, contohnya tsunami, gempa, banjir, dan lain-lain, agar kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana. Yang terakhir, soal kelima, sebutkanlah 10 bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia dan 5 bencana besar di dunia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertama, 10 bencana besar terjadi di Indonesia. Saya dapatkan sumber data dari ruangguru.com. Yang pertama,
Gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. Yang kedua, letusan Toba. Yang ketiga, letusan Krakatau tanggal 26 sampai 27 Agustus 1983. Yang keempat, gempa Yogyakarta 27 Mei 2006. Yang kelima, letusan Gunung Merapi tahun 1930. Yang keenam, tsunami Flores 12 Desember 1992. Gempa Sumatera Barat 30 September 2009. Gempa Lombok 29 Juli 2018. Yang kesembilan, gempa dan tsunami Palu dan Donggala 28 September 2018. Dan yang terakhir adalah Gunung Agung Bali. Nah, selanjutnya 5 bencana besar di dunia. Saya dapatkan dari sumber data adandtimes.com. Yang pertama, gempa bumi Haiti pada tahun 2010, gempa bumi Tangshan di Tiongkok pada tahun 1976, topan bola Bangladesh pada tahun 1970, banjir Sungai Kuning di Tiongkok 1987, banjir besar Tiongkok pada tahun 1931. Baik, sekian penjelasan saya tentang jawaban tugas yang pertama. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dan tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.